Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Beberapa saat kemudian, Aji dan Reni tiba di salah satu warung makan Lamongan yang memang menyediakan makanan nasional. Dikarenakan kalau mau makan di Toraja harus hati-hati, jangan sampai salah masuk warung. Sama persis dengan Manado dan beberapa kota yang mayoritas penduduknya non-muslim, pasti bakalan banyak ditemukan warung makan yang menyediakan menu non-halal. "Yuk Ji," kata Reni saat mereka berada di dalam warung Lamongan. Sesaat Reni meliriknya, lalu ia memilih duduk berhadapan dengan pria itu. Sampai saat ini Aji masih saja diam dengan pikirannya yang tidak menentu, dan tiba-tiba saja ia teringat tentang Dea di Makassar. Bagaimana cara ia menghubungi anak itu? Jelas saja Aji sangat merindukan suara anak itu, apalagi dalam kondisinya yang baru saja terkena musibah seperti ini. Ingin sekali ia menumpahkan semua perasaannya ke orang terdekatnya. Namun Aji kemudian berpikir sampai saat ini tidak mempunyai sahabat sama sekali. Dan yang selama ini tempatnya bercerita hanyalah keluarganya sendiri. Ternyata Reni menyadari sejak tadi pria itu hanya melamun dengan pikirannya sendiri. Sambil menghela nafasnya, ia mulai mengeluarkan suaranya kembali. "Kalau mau nelpon lu bisa pakai HP gua, Ji," Aji mengernyit. "Pasti semua kontak di ponsel lama lu udah lu konekkan di akun Google lu kan?" Lanjutnya saat mengetahui bahwa pria itu akan memprotesnya. Dan apa yang ia tunggu-tunggu akhirnya tampak juga. Sebuah senyuman tipis perlahan-lahan mulai terlihat di wajah pria itu. Kemudian pria itu mengangguk menjawabnya, membuatnya tersenyum lega. "Kebetulan HP gua bisa 2 kartu kok, jadi habis ini kita nyari kartu baru buat lu." Aji hanya mengangkat bahunya, membuat Reni menghela nafas. "Ya sudah, sekali lagi nggak usah sok cool dan sok gengsi sama gua, karena gua udah kenal lu kayak gimana." Reni mengangkat tangannya tiba-tiba untuk memanggil pelayan rumah makan dan tidak menghiraukan sebuah tatapan protes dari Aji. "Mau pesan apa mbak?" tanya pelayan itu saat tiba di meja mereka. "2 ayam goreng ya bu, kalau minumannya gua mesen es teh manis," jawab Reni lalu kembali memandang pria di hadapannya. "Kalau lu mau minum apaan?" Aji menoleh ke pelayan itu. "Air mineral aja bu." "Baik, ditunggu ya." Yang tambah bikin Aji bingung dengan tingkah Reni saat ini, di mana tiba-tiba gadis itu sudah memangku wajahnya dengan kedua tangannya sambil tak melepaskan pandangannya dari Aji. "Itu," gumam Aji pelan saat mendapati sebuah lesung pipi bagian pipi kiri Reni, sesuatu yang membuat hatinya terasa damai dan sejenak melupakan masalahnya yang sejak tadi bersemayam di pikirannya. Kenapa lu?" tanya Reni sedikit bingung dan Aji kembali menggeleng menjawabnya. "Dasar," Aji mengernyit dan Reni melempar senyumannya kembali, membuat Aji terasa hangat sehingga membuatnya terlihat kikuk. "Dasar," celetuk Reni saat membuat pria di hadapannya menjadi salah tingkah. Walaupun Reni berusaha menghiburnya, akan tetapi Aji masih saja menunjukkan ekspresinya yang biasa. Terlihat setelah mendengar celetukan Reni barusan, pria itu hanya menggelengkan kepalanya. Tentu saja Reni kembali terpancing dan merasa sedikit kesal. Untung saja ia masih bisa menahannya.
Mengingat kondisi Aji saat ini sangat tidak memungkinkan untuk menghujatnya. Sabar Ren, sabar, fiuh batin gadis itu. Tak lama makanan mereka diantarkan oleh pelayan tadi dan setelah mengucapkan terima kasih, Reni kembali memandang pria itu. Dulu kata Reni, tenang aja, gue bakalan nagih kok kalau lu udah ada duit. Lanjutnya saat mendapati pria itu masih saja diam dan menatap makanannya. Beberapa saat kemudian akhirnya Reni berhasil membujuk Aji untuk membelikannya SIM card baru. Dan saat ini mereka sedang duduk berdua di salah satu kafe yang terletak di kota Makale. Saat duduk berdampingan, Reni sesekali melirik pria di sampingnya. Jadi lu nggak jadi balikan hari ini? Ya hitung-hitung lu nemenin gua di sini kali, ujar Reni membuka obrolan. Mungkin, jawab Aji sambil meliriknya sesaat, lalu kembali membuka SIM card. Masih aja sok jaim, celutuk Reni membuat Aji mengernyit. Mereka saling menatap. Beberapa detik Reni memandangnya dengan tatapan penuh tanya. Kemudian segaris senyuman tipis tersungging di Aji membuat gadis itu menghela nafas. Akhirnya senyuman itu bisa ia lihat kembali, senyuman khas seorang Aji yang selama ini sempat ia lupakan. Berkali-kali mereka menggelengkan kepala penuh arti sambil masih aja tersenyum, karena mengingat sejak tadi mereka masih saja terlihat aneh, kadangkala salah tingkah, bahkan ketika mata mereka bertemu pasti salah satunya akan terlihat gugup. Kadang Aji atau kadang pula gadis itu yang merasa gugup, hingga helaan nafas terdengar membuat mereka kembali tertawa. Ya, saat ini Reni kembali merasakan kehangatan yang dulu sempat memudar. Gejolak di dadanya yang selama ini tak menghampirinya lagi, mulai ia rasakan kembali. Berkali-kali ia memandang wajah Aji dengan perusahaan tak menentu. Ia mengingat semuanya. Kebahagiaan yang sempat ia rasakan saat berdekatan dengan pria itu. Semuanya, bahkan kesakitannya saat pria itu memutuskan hubungan dengannya, gadis itu kembali mengingatnya. Bahkan tak sedikit pun memori tentang pria itu hilang dari otaknya. Kamu kenapa? Akhirnya Aji mengeluarkan suaranya, membuat Reni tersadar dari lamunannya. Gak kenapa-kenapa, Reni terlihat salah tingkah dan gadis itu seringkali mengaitkan rambut di telinga dan jemarinya yang masih sering mengusap lembut lengannya sendiri. Boleh? Tanya Aji kemudian sambil menunjukkan SIM card-nya di hadapan Reni. Boleh apaan? Reni mengernyit. Lalu tiba-tiba ia tersadar akan sesuatu. Astaga, sampai lupa, hehe. Lanjutnya sambil memberikan ponselnya ke Aji. Nggak apa-apa, Aji sesaat menanyakan ke Reni saat ponsel itu sudah di tangannya. Ya nggak apa-apa, santai aja Ji, Reni menjawabnya sambil tersenyum. Thanks. Reni memandang Aji di sampingnya yang sibuk dengan ponselnya. Jantungnya kembali berdebar-debar padahal ia sudah berusaha keras untuk tidak mengembalikan perasaan itu. Tidak Ren, please sudah cukup yang dulu ya, jangan lagi mengharapkan sesuatu darinya. Pastinya saat ini saat perasaan itu makin lama makin membuatnya merasa sakit. Aji menyadari tingkah aneh gadis itu, lalu ia kembali menoleh dan menatap. Kenapa? Tanya Reni gugup dan Aji hanya menggeleng menjawabnya. Lalu pria itu kembali menyibukkan diri dengan ponsel gadis itu dan tak lupa yang mengaktifkan akun Google-nya sehingga semua kontak ponselnya tiba-tiba sudah muncul di ponsel itu.
Aji menghela napas lalu mengetikkan sebuah pesan bahwa saat ini nomornya sedang tidak aktif dikarenakan ponselnya hilang, lalu mengirimkan pesan tersebut di beberapa nomor yang menurutnya sangat penting untuk mengetahui informasi tersebut. Tak butuh lama, ponsel itu pun berdering tanda adanya panggilan masuk. Itu telepon gua ya, tanya Reni. Aji menunjukkan layar ponsel itu di hadapan Reni yang menampilkan nama Pak Putu di layarnya sambil menggelengkan kepala. Telepon dari bos Aji. Reni mangguk-mangguk, namun matanya masih saja memandang Aji dengan penuh arti. Ini bos Aji, gumam Aji kembali. Oh iya, gua tahu, gadis itu masih saja menatapnya dengan penuh arti sehingga membuat Aji mengerutkan keningnya. Bisa aku angkat teleponnya dulu nggak? Ya bisalah, jawab Reni tanpa mengalihkan pandangannya, membuat Aji tiba-tiba merasa risih ditatap seperti itu. Ngomongnya bisa, tapi natap kayak gitu, celetuk Aji membuat Reni tersadar. Astaga, sorry, dah lanjut aja. Oke, thanks, ujar Aji lalu mengangkat telepon dari Pak Putu.